Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat. Saya Dewi Rahmawati dengan NPM 19351641686 dalam rangka memenuhi tugas 1 sebelum UTS mata kuliah Manajemen Isu, Krisis dan Reputasi. Di sini Dewi ingin menjelaskan mengenai analisis jurnal yang membahas mengenai tentang isu di sebuah perusahaan. Jurnal yang pertama yaitu penelitian yang pertama membahas mengenai manajemen isu dengan berjudul Manajemen Isu oleh PT Madu Baru Yogyakarta PGPS Madukismo dalam dugaan peristiwa pencemaran lingkungan di Sungai Bedok. Nah, jurnal ini membahas mengenai isu. Jadi peneliti ini tertarik untuk mengambil penelitian manajemen isu di pabrik gula Madukismo, mengingat PT Madu Baru dituduh mencemari limbah ke Sungai Pejangan Bantul yang mengakibatkan banyak tambak warga sekitar yang mati serta aktivitas MCK yang terganggu oleh aktivitas pabrik. Nah, kajian manajemen isu sendiri ini juga masih sangat jarang, sehingga harapannya kajian ini dapat membantu memberikan gambaran pada penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan isu kebijakan publik. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan manajemen isu oleh PT Madu Baru Yogyakarta dalam mengelola masalah isu dugaan pencemaran limbah di Sungai Bedok, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Nah, rumusan masalahnya untuk penelitian ini itu adalah bagaimana penerapan manajemen isu oleh PG Madukismo dalam upaya mengatasi isu yang berkembang, dan faktor pendukung dan penghambatnya itu apa saja sih dari manajemen isu ini oleh PG Madukismo, dan bagaimana sebaiknya public relations dalam menangani krisis yang dialami oleh organisasi dalam bentuk aktivisme online. Penelitian ini menggunakan beberapa teori, yaitu teori yang pertama menjelaskan mengenai definisi isu itu sendiri. Nah, isu ini akan muncul apabila terjadi kesenjangan antara harapan publik dengan aktivitas organisasi, menurut Kiriantoro 2015-150. Dalam penelitian ini menggunakan riset kualitatif karena peneliti ingin mengetahui seberapa dalam manajemen isu yang dilakukan oleh PG Madukismo. Pada dasarnya, penelitian kualitatif ini merupakan sebuah konsep penelitian yang bersifat pemahaman fenomena yang mendalam tentang suatu fenomena sosial yang dialami oleh perusahaan. Lalu, kesimpulan dari penelitian ini sendiri adalah gap yang berawal dari kurangnya komunikasi internal dan eksternal dari perusahaan itu sendiri, dan membenarkan bahwa secara internal perusahaan kurang berkoordinasi untuk pembuangan limbah ke sungai karena overload pada sistem buang Madukismo. Nah, ada beberapa tahap juga dalam mengelola manajemen isu, yaitu yang pertama adalah tahap origin, tahap medication, dan tahap organization, where stake and critical stake atau limit atau contain the issue, dan yang terakhir adalah tahap regulations, yaitu tanpa mempengaruhi suatu regulasi yang sudah dibuat oleh pemerintah sebagai fungsi kontrol publik, sehingga hasilnya dari masing-masing kepentingan itu bisa saling terpenuhi. Jadi masalah atas dugaan pencemaran juga bisa terminimalisir sesuai dengan arahan dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Untuk penelitian yang kedua yaitu membahas mengenai manajemen krisis dalam public relations, yaitu analisis metasintesis aktivisme online dengan nama peneliti Andi Nirmalasari, yaitu membahas mengenai munculnya para aktivis media sosial yang menggunakan new media dalam menjalankan misi perubahan sosial melawan organisasi. Seperti yang dijelaskan dalam penelitian ini, yaitu kasus koin untuk Prita, di mana ini bertujuan untuk menurunkan citra rumah sakit, dan aktivis sosial pun banyak yang merespon hingga adanya penggalangan dana. Kasus lain yaitu kasus Maimon yang memblacklist iklan Blackpink di Shopee karena mengganggu aktivitas dunia anak-anak. Tapi kasus ini berbanding terbalik, seperti kasus Prita. Malah Maimon ini lebih diserang oleh publik dan juga mendapatkan teror. Nah, penelitian ini bertujuan untuk melihat keterkaitan konsep PR dalam menangani aktivisme online. Dengan begitu juga naskah konseptual ini juga dapat memberikan saran akademis pada praktisi PR dalam menghadapi krisis akibat aktivisme online. Penelitian ini ditujukan untuk mendeskripsikan strategi public relations dalam menangani krisis yang dialami oleh organisasi dalam bentuk aktivisme online.
Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama adalah mengenai konsep public relations. Jadi, hubungan antara organisasi dengan publik itu menjadi sangat penting sekarang. Karena untuk menjaga hubungan yang saling menguntungkan di antara keduanya merupakan hal yang paling krusial lah, jadi dilakukan oleh PR pada masa dewasa ini. Nah, teori yang kedua yaitu adalah public sphere. Jadi beragam resiko dan tantangan bagi organisasi itu dapat muncul kapan saja ketika publik mulai memiliki kesadaran atas kendali proses komunikasi di ruang publik. Salah satunya diwujudkan dalam bentuk aktivisme online ini. Jadi organisasi ini juga rentan menjadi target aktivisme online. Jadi karena dalam proses eksternalisasi pesan-pesan organisasi kepada publik itu umumnya diobjektivasi dalam ruang publik. Jadi melalui metode analisis metasintesis systematic review ini mengupas konsep aktivisme online dari beberapa jurnal yang berbeda dan mengkolaborasi hasil kajian tersebut dengan teori dan konsep kehumasan dalam manajemen krisis. Nah, untuk kesimpulannya dalam penelitian ini yaitu aktivisme online membawa dampak positif maupun negatif bagi organisasi. Hal ini tergantung bagaimana organisasi ini memandang konteks aktivisme online tersebut. Jadi, dibutuhkan kesadaran organisasi untuk memanfaatkan kekuatan media sosial untuk meningkatkan engagement dengan publik. Gitu aja penjelasan singkat Dewi mengenai analisis manajemen isu di perusahaan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.